Dari eskalasi konflik yang kini merembet ke Lebanon, Israel Defense Force tampaknya bukan tandingan bagi para martir kelompok militan Hizbullah. Kemunduran yang terjadi di tataran IDF telah menunjukkan bahwa Hizbullah benar-benar tidak terkalahkan. Sehingga hal ini memberikan secercah harapan bagi kelompok militan tersebut untuk memenangkan pertempuran dengan negara tetangganya, yakni Israel. Bukan tanpa alasan, klaim bahwa Hizbullah bukan tandingan bagi pasukan IDF. Melihat beberapa berita dan pernyataan dari pihak IDF itu sendiri yang mengatakan bahwa dalam penyergapan selama 48 jam, mereka telah kehilangan sedikitnya 5 pasukan. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar bagi para pengamat konflik di Timur Tengah. Siapa yang disergap kali ini, IDF atau Hizbullah? Tragedi memalukan bagi IDF tersebut dikabarkan terjadi pada saat mereka berupaya melakukan penyergapan di sebuah bangunan di Lebanon Selatan. Ketika mereka mulai masuk ke dalam bangunan tersebut, tanpa diduga, pasukan Hizbullah melancarkan serangan granat yang lewat terowongan, sehingga mengakibatkan IDF kehilangan beberapa pasukan. Karena hal tersebut, pihak Israel Defense Force mengkonfirmasi bahwa mereka kehilangan 5 pasukan infanteri dan salah satu diantaranya adalah seorang komandan. Tidak berhenti sampai di situ, pihak IDF juga mengkonfirmasi bahwa 6 pasukan lainnya yang berasal dari Batalion 222 Brigade Karmeli pun terluka. Dalam insiden terpisah di Lebanon Selatan, seorang perwira dari pasukan Batalion 77 juga terluka akibat serangan berpemandu anti-tank dari pasukan Hizbullah. Menambah daftar pasukan IDF yang terluka atas penyergapan oleh pasukan kelompok militan di Lebanon. Pasca penyergapan yang dilakukannya, pihak Hizbullah pun angkat bicara. Dalam pernyataannya, kelompok militan tersebut menjanjikan kemenangan bagi rakyat Lebanon. Statement tersebut mengindikasikan bahwa Hizbullah cukup percaya diri dengan pasukan beserta persenjataan yang mereka miliki. Sehingga Israel sepatutnya lebih waspada dengan kekuatan militer Hizbullah yang sampai saat ini kehebatannya belum bisa dipastikan. Alih-alih semakin melemah atas invasi yang dilakukan IDF ke Lebanon, Hizbullah justru meningkatkan penyerangannya di Israel Utara. Terbukti baru-baru ini pihak IDF melaporkan bahwa dalam kurun waktu 24 jam, kelompok yang berbasis di Lebanon tersebut telah melancarkan 15 serangan dengan meluncurkan 120 roket beserta drone ke wilayah Israel Utara. Pihak Hizbullah mengkonfirmasi bahwa mereka meluncurkan rentetan drone dan roket tersebut dari pangkalan militer Zevulun di utara Haifa. Kelompok militan tersebut juga mengklaim bahwa mereka menggunakan drone untuk menyerang target utama di Israel Utara. Dan karena serangan itu, beberapa kota di Israel Utara menjadi sasaran penargetan dari kelompok yang didukung Iran ini. Hal ini tentu menambah kerugian besar atas eskalasi yang terjadi antara Israel dan kelompok militan Hizbullah. Selain itu, serangan tersebut juga menjadi pesan bahwa Hizbullah masih tetap bisa menyerang wilayah Israel meskipun pasukan IDF terus maju ke dalam Lebanon. Beberapa waktu lalu, Hizbullah kembali beraksi dan meluncurkan roket dengan jangkauan cukup jauh hingga jatuh ke Tel Aviv. Serangan yang diluncurkan dari Lebanon tersebut dikabarkan menghasilkan kerusakan di ibu kota Israel akibat intersepsi dari sistem pertahanan udara, membuat kerugian bagi pihak Israel yang tengah berperang dengan multifront. Pihak Hizbullah mengklaim jika serangan tersebut menargetkan pangkalan IDF 8200 di dekat Tel Aviv. Bahkan sebelumnya, kelompok militan tersebut dikabarkan menargetkan pangkalan intelijen militer Israel yang berada di pinggiran Tel Aviv dengan roket jarak jauh. Serangan yang dilakukan oleh Hizbullah ini dikabarkan sebagai pembalasan atas pembantaian Israel.
Tapi siapa sangka serangan yang dilakukan kelompok militan Hizbullah di Tel Aviv terjadi pada saat Antony Blinken selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sedang berada di ibu kota Israel. Blinken dikabarkan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant untuk membahas kembali konflik yang terjadi di Timur Tengah hari ini. Hal ini tentu menunjukkan bahwa Hizbullah sama sekali tidak takut jika Amerika Serikat turut terlibat dalam peperangannya melawan Israel. Kendati demikian, Hizbullah tampaknya memang cukup unggul di medan pertempuran melawan Israel Davenport sampai hari ini. Bagaimana tidak, selama Israel bertekad untuk menghabisi Hizbullah, mereka dikabarkan telah kehilangan 70 tentara serta 600 lainnya terluka pada saat berada di garis depan pertempuran. Itu baru pasukan, belum lagi dengan persenjataan perang yang berhasil dihancurkan oleh kelompok militan tersebut. Dalam laporan Hizbullah, kelompok militan tersebut membeberkan bahwa sayap militernya telah menghancurkan sedikitnya 28 unit tank Merkava di Lebanon Selatan. Tidak hanya itu, 4 unit bulldozer militer milik IDF pun turut menjadi target utama dalam serangan Hizbullah melawan Israel. Ditambah 3 drone Hermes 450 serta 1 drone Hermes 900 pun berhasil dijatuhkan oleh kelompok militan asal Lebanon tersebut. Itu belum termasuk dengan kerugian yang dialami Israel akibat serangan udara yang dilakukan Hizbullah di beberapa pangkalan, lokasi militer hingga barak. Belum lagi dengan beberapa bangunan di berbagai kota di Israel yang juga turut menjadi sasaran dari serangan udara Hizbullah. Seperti pada video ini, di mana serangan udara Hizbullah telah menghancurkan sebuah bangunan di kota Kiryat Shimona Israel bagian utara. Akibatnya bangunan tersebut terlihat hancur dan berantakan. Belum lagi dengan api yang masih berkobar di dalam gedung tersebut. Masih di kota Kiryat Shimona, Hizbullah kembali melancarkan serangan udara dari Lebanon. Akibatnya, serangan tersebut membuat salah satu bangunan di kota itu mengalami kebakaran yang cukup besar, hingga membuat kepulan asap tebal hitam di langit kota tersebut. Hal ini tentu akan menyulitkan pemadam kebakaran setempat untuk memadamkan kobaran api sebesar ini. Beberapa waktu lalu, Hizbullah kembali mengkonfirmasi bahwa sayap militernya bertanggung jawab atas serangan udara yang menargetkan industri kedirgantaraan Israel di pinggiran Tel Aviv. Serangan tersebut terjadi pada malam hari, sehingga penampakan serangan tersebut dapat terlihat jelas dengan mata telanjang. Hal ini tentu menimbulkan kecemasan hingga kepanikan oleh rakyat Israel. Hizbullah baru-baru ini merilis video di mana mereka meluncurkan rudal jarak jauh dari dalam terowongannya. Dalam keterangan sumber, mereka menargetkan pangkalan militer Israel di pinggiran Tel Aviv. Akibat dari serangan tersebut, sirine darurat pun bergema di setiap sudut kota Tel Aviv, membuat seluruh rakyat Israel yang berada di kota tersebut waspada akan serangan dari Hizbullah. Wilayah Galilea Barat yang berlokasi di bagian utara Israel juga turut menjadi sasaran serangan udara dari kelompok militan yang didukung Iran ini. Serangan tersebut berhasil menghancurkan beberapa bangunan di kota itu. Bahkan karena kerusakannya sangat parah, membuat bangunan tersebut tidak bisa lagi untuk ditempati. Jadi apakah sistem pertahanan udara Israel benar-benar berfungsi? Hizbullah juga dikabarkan melancarkan serangan roket besar-besaran ke pusat logistik IDF antara Acre dan Nahariya. Memuat beberapa titik di wilayah tersebut mengeluarkan kepulan asap yang cukup tebal. Ini kembali menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara Israel Davenport masih jauh dari kata luar biasa untuk membendung rentetan serangan dari berbagai kelompok militan termasuk Hizbullah. Hizbullah juga sempat merilis rekaman di mana mereka meluncurkan rudal balistik Nasr II yang memiliki jangkauan dan daya ledak luar biasa.
Dengan menggunakan rudal balistik ini, militer Hizbullah dikabarkan menargetkan sebuah pangkalan angkatan laut Stella Maris di Haifa milik Israel Defense Force. Dan karena serangan tersebut membuat kepulan asap tebal menyelimuti kota itu. Beberapa waktu lalu, pihak Israel mengkonfirmasi serangan drone dari kelompok militan Hizbullah yang menargetkan jendela kamar tidur Perdana Menteri Israel Netanyahu di Kaisarea. Meskipun serangan tersebut tidak menimbulkan korban, namun serangan itu mengindikasikan bahwa Hizbullah mampu menyerang kediaman Perdana Menteri Israel tanpa terdeteksi sedikitpun. Hizbullah juga beberapa kali menyerang kota Nahariya dengan serangan udara dari Lebanon. Serangan tersebut tidak hanya merusak beberapa bangunan, tapi juga kendaraan-kendaraan yang tertarik di sana. Hal ini membuat Israel mengalami kerugian yang cukup besar.